Om Swastiastu. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya juga berbahagia. Kembali lagi bersama saya Dewi Nitya di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi. Dan saudara, seperti biasa di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi ini kita telah kedatangan seorang narasumber yang merupakan seorang psikolog dan perwakilan dari HIMSI atau Himpunan Psikologi Wilayah Bali. Dan kita masih akan membahas terkait dengan topik-topik dan isu-isu psikologis yang saat ini ada di masyarakat. Dan saudara, kemarin-kemarin kita sempat mengundang seorang psikolog klinis, kemudian juga ada psikolog anak, psikolog pendidikan, dan hari ini di sebelah Nitya sudah ada seorang narasumber yang merupakan psikolog industri dan organisasi. Ada Ibu Listiani Dewi Hartika, SPC MC Psikolog. Kita sapa dulu narasumber kita. Om Swastiastu, Bu Yani. Kabar baik ya? Kabar baik. Harus sehat selalu meskipun pandemi. Betul. Betul. Dan sudah kita berdua juga menerapkan protokol kesehatan ya, Bu Yani ya. Dan hari ini topik kita cukup unik pemirsa, karena kita hari ini akan membahas terkait dengan industri dan organisasi, khususnya di masa pandemi COVID-19 ini. Tema kita adalah work from home, open laptop versus open order. Wah, unik ya topik kita hari ini ya. Bu Yani. Ibu-ibu banget. Ibu-ibu banget ya, open order. Gitu ya. Ayo siapa yang mau pesan dan sebagainya. Tapi itu salah satu survive kita di saat pandemi ini ya, Bu Yani. Yang itu akan kita bahas hari ini. Nah, Bu Yani, terkait dengan tema ini, WFH, open laptop versus open order. Memang kita sudah setahun ya, sejak bulan Maret 2020. Iya, dan sekarang sudah Maret lagi. Dan sudah setahun kita struggle nih dengan virus COVID-19 ini, dan beberapa masyarakat juga ada yang dirumahkan atau harus bekerja dari rumah dan sebagainya. Untuk itu ini hadir tema kita hari ini ya, open laptop versus open order. Tapi kalau dari perspektif psikolog ini, kita melihat tema ini tuh seperti apa? Akan menjelaskan seperti apa, Bu Yani? Iya. Kenapa saya mengambil topik ini gitu ya? Karena memang saya mengamati dalam setahun ini satu-satunya yang menjadi kerisauan masyarakat kita adalah di bidang pangan dan ekonomi gitu ya. Dan itu sangat memberi satu dampak signifikan terhadap kondisi psikologi seseorang gitu ya. Dan pada akhirnya kalau kita amati lagi, orang-orang yang sekarang mulai dirumahkan atau bekerja di rumah ini mulai keteteran dengan perannya nih, gitu ya. Peran domestik dan peran profesionalnya, antara mereka bertahan dengan kondisi ekonomi dan berusaha untuk memenuhi lebih dari yang mereka punya sekarang. Dan juga ada tuntutan pekerjaan di dalamnya, gitu ya, di mana mereka harus mengerjakan itu dalam satu tempat yang sama. Tidak ada lagi jarak dan ruang yang memisahkan dua peran ini. Gitu. Itulah kenapa open laptop kenapa akhirnya order, begitu ya. Kenapa akhirnya saya mengambil tajuk open laptop atau open order nih, gitu ya, seperti itu. Dan kalau misalkan kita dulu sering melihat dulu perempuan peran ganda gitu, tapi sekarang kayaknya semua orang ada peran domestik, ada peran profesional seperti yang sudah disebutkan tadi, dan tidak ada batasan ruang, benar ya. Kalau dulu kan kita kalau kerja di kantor. Betul, sekarang kita jam 8 sampai jam 4 gitu ya, kita punya satu tempat bahwa kita berperan di ranah profesional. Yang domestik nanti dulu nggak boleh ikut-ikut nih ya, tapi sekarang kita ada di tempat yang sama. Bahkan kalau saya bilang 24 jam nih gitu ya. Nah, disinilah konflik itu terjadi. Betul. Gitu. Kalau misalkan contoh yang paling gampang nih, ibu-ibu ya lagi kerja, diinterupsi dengan anak, campur aduk jadinya. Benar, apalagi anak-anak sekarang kan sekolah from home-nya juga ya. Jadi mereka juga school from home, bapaknya juga gitu ya. Nah, ini semakin mewarnai bagaimana kondisi di rumah. Dan kalau saya meninjau dari psikologi industri, ini mewarnai terkait dengan profesionalitas dan juga kinerja mereka. Oke, gitu. baik. Banyak tugas-tugas yang akhirnya nggak selesai. Ya, atau terhambat gitulah ya. Betul. Mungkin ada yang selesai tapi tidak segampang dulu ya sebelum pandemi ini. Tapi kalau kita balik lagi nih sebagai seorang psikolog ya Bu Yani, saya rasa pasti sering mengamati perubahan-perubahan masyarakat saat ini. Yang perubahan apa sih kira-kira yang paling signifikan gitu Bu Yani, terutama di masa pandemi ini? Di bidang ekonomi ya, pekerjaan begitu. Kalau saya lihat semakin kesini, semakin lama pandemi ini terjadi, bukannya semakin mereda ya, tapi saya melihat kecemasan individu semakin meningkat, ya, sehingga hal ini sangat akhirnya sangat punya dampak ke berbagai kehidupan mereka gitu.
Kenapa? Karena balik lagi semakin tidak pasti, semakin orang yang tadinya udah berharap oh mungkin ganti tahun ini udah mulai rilis gitu ya. Tapi ternyata tidak. Dan kebijakan sekarang itu semakin mendadak karena pemerintah juga saya yakin juga bingung juga nih cari solusi gitu ya. Karena kalau satu ditutup maka yang lainnya juga akan berdampak. Nah, ketika mereka menghadapi hal-hal seperti ini maka muncullah beberapa tekanan-tekanan psikososial. Nanti kita akan bahas lebih lanjut gitu ya. Nah, kondisi-kondisi ini yang saya amati menjadi semakin tidak, kalau saya bilang semakin chaos gitu ya, secara psikologis. Gitu, orang-orang menjadi mudah cemas, mudah marah, bahkan tidak sedikit mereka yang sudah mulai ke arah stres dan depresi. Gitu. Datanya juga menunjukkan seperti itu ya. Betul sekali, ya? Betul sekali. Saat ini tingkat depresi, kemudian ada juga kekerasan ya. Itu juga kriminal meningkat. Juga saya lihat meningkat ya. Beberapa kalau kita lihat ada beberapa kasus yang sempat booming di Bali, daerah Ubung kalau nggak salah dan daerah Panjer ya kalau nggak salah waktu itu ya. Itu ada kriminal juga. Oke, kalau kita melihat sekarang nih tidak cukup dengan tantangan di virus nih ya pemirsa di rumah. Tapi sekarang juga ada peraturan-peraturan, ada pembatasan-pembatasan yang mau tidak mau harus diambil oleh pemerintah. Itu juga salah satu penyebab dari semua permasalahan ini ya. Iya, mereka semakin terkungkung, ruang mereka semakin sempit gitu ya. Secara psikologis tentunya mereka menjadi sangat tidak nyaman gitu kan. Oke. Kalau kita lihat ya dengan perilaku bekerja gitu Bu Yani. Bagaimana Bu Yani dengan segala pembatasan, dengan segala aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, meskipun itu yang terbaik yang bisa dilakukan oleh pemerintah ya. Betul. Tapi pasti saja ada dampaknya. Itu seperti apa Bu Yani? Ya, betul sekali Nitya. Jadi dampak yang saya temukan motivasi karyawan menjadi menurun. Itu sudah kelihatan jelas banget ya. Disiplinnya menurun ya. Tingkat absensi pastinya tinggi. Karena mereka walaupun mereka sudah digilir kerja, tetap aja akhirnya ya karena mungkin sudah ngerasa nggak nyaman atau apa gitu ya dengan kondisi sekarang, akhirnya mereka ke kantor pun menjadi males gitu ya. Yang lainnya apa, kepuasan kerjanya juga menjadi sangat menurun. Ini saya sempat membuktikan melalui riset gitu ya. Riset Bu Yani sendiri. Iya, dengan teman-teman kita melihat gimana sih tingkat stres kerja dan tingkat kepuasan kerja mereka. Padahal kalau dulu kan wah kayaknya enak nih banyak libur gitu kan. Ternyata tidak. Sekarang malah itu meningkat dan kepuasannya malah menurun. Ini unik saya bilang gitu ya. Karena ternyata kondisi sekarang meskipun mereka disuruh di rumah, yang dulunya mungkin diidam-idamkan mau kerja di rumah gitu ya. Tapi ternyata memberikan satu dampak negatif ternyata. Gitu. Kemudian mungkin nggak dampak yang sekarang dirasakan oleh masyarakat ini jadi ada dampak lanjutannya gitu Bu Yani, maksudnya jangka panjang gitu. Kalau jangka panjang saya yakin ada gitu ya, entah itu nanti negatif atau positif nanti kita akan bicarakan lebih lanjut gitu ya, pastinya ada. Gitu. Jadi karena kita juga masih belum tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Benar. Ya, kalau kita bilang tahun depan udah berakhir ya mungkin nggak ada dampak jangka panjang ya Bu Yani. Saya rasa tetap ada ya. Tetap ada meskipun kita sudah tahu gitu ya. Tapi selama proses ini kan sudah ada banyak perubahan ini gitu ya. Yang kalau kita kembalikan lagi juga kayaknya udah nggak mungkin gitu ya. Artinya kita mau contoh deh. Yang sekarang orang-orang sudah melek teknologi, terus sekarang kita mau offline kan semua lagi. Kayaknya mereka akan mulai ini lagi gitu ya, bergesekan lagi karena udah biasa pakai online. Pasti ada tetap dampaknya. Iya benar juga ya. Kalau misalkan ini dibalikan ke sekolah normal atau kerja normal, mungkin ada sebagian masyarakat yang kayaknya lebih efektif daring nih dari sebagainya. Recovery-nya yang mungkin kita nggak tahu sampai kapan ya. Benar. Oke, nah tadi tema kita kan open laptop versus open order gitu ya. Artinya di sini ada banyak hal yang dilakukan secara sekaligus begitu, Bu Yani. Kemudian sebenarnya apa saja sih tantangannya, Bu Yani? Mungkin bisa disebutin sedikit dulu tantangan yang kemudian dihadapi oleh masyarakat apa saja? Kalau secara garis besar sih ada beberapa tantangan ya dengan kondisi yang sekarang ini, apalagi seperti tadi saya bilang kita nggak tahu kapan selesainya dan apa saja yang terjadi mungkin dari hari ke hari kita nggak tahu gitu ya. Yang pertama pastinya tekanan sosial, psikososial dan ekonomi itu pasti kelihatan sudah gitu ya. Jadi ada tantangan bagaimana kita bisa struggle di bidang ini gitu ya. Yang kedua tentunya ada pembatasan ruang gitu ya. Jadi kita sekarang bekerja seperti ini
kayak gimana nih, semuanya serba nyampur gitu ya. Ada satu ruang gerak yang kita nggak bisa leluasa lagi gitu kan. Ke keluarga pasti ada gitu ya. Jadi ada dampak juga nantinya ke pondasi keluarga kita. Pasti ada yang berubah gitu ya. Nah, yang lainnya masih banyak lagi sih saya bilang gitu ya. Mungkin dari segi tingkat psikologisnya, mungkin dari segi kesehariannya, habitnya, itu pasti akan ada satu tantangan tersendiri bagi individu untuk menjalani proses ke depan nih selama pandemi ini. Nanti kita akan bahas satu persatu ya di segmen selanjutnya ya Bu ini ya. Tapi kalau kita lihat berarti sudah ada tantangannya kurang lebih ada sekitar 4 secara garis besar tadi yang sudah disebutkan. Siapa saja Bu Yani yang mungkin akan merasakan tantangan ini? Apakah semua? Atau hanya orang-orang tertentu? Ataukah semua sampai anak-anak juga merasakan? Saya rasa semua ya, di semua lini, artinya mulai dari yang katakanlah ekonomi ke bawah, menengah ke bawah sampai ke atas pasti ngalamin. Anak-anak sampai lansia pun mengalami gitu ya, dengan berbagai model dan tingkatannya tentunya gitu ya. Contoh aja misalnya di psikososial deh. Psikososial kan kita bicara tentang bagaimana kondisi individu gitu ya, terkait dengan hubungannya dengan orang lain, yang terkait dengan emosi, sikap dan sebagainya. Anak-anak TK, SD itu kan mereka sedang masa bermain. Betul. Sekarang nggak bisa kemana-mana. Itu sudah ada tekanan sendiri gitu ya. Remaja yang kita kira misalnya adalah kelompok yang paling bebas nih gitu ya, karena kayaknya mereka nggak mikir apa-apa, uang nggak mikir, apa nggak mikir. Ternyata jangan salah, di layanan kami nanti kita ngomong tentang sejiwa sedikit ya. Saya selalu menerima klien dari kalangan remaja malah, dan mereka mengatakan mereka stres banget dengan kondisi sekarang. Banyak yang bilang, nanti saya gimana sekolahnya, saya nggak bisa ketemu temen gitu ya. Yang ada yang bilang, saya kayaknya bikin nilai sendiri Mbak gitu ya, karena nggak pernah sekolah. Jadi datang tugas, nanti udah lulus aja, nggak tahu teman sekelasnya siapa. Apalagi remaja kita kan memang interaksi sosial itu sangat dibutuhkan gitu ya. Apalagi yang dewasa, yang udah punya beban hidup gitu ya. Lansia pun ternyata mengalami. Walaupun kita lihat lansia kayaknya di rumah nggak ngapa-ngapain gitu ya. Ternyata dengan kondisi pandemi sekarang, mereka menjadi semakin merasa kayaknya nih aku cepet mati nih gitu. Seperti itu ternyata. Tapi berarti benar ya, kalau kita mungkin berpikir hanya orang-orang usia produktif aja nih kayaknya merasakan, tapi ternyata enggak ya. Anak-anak, lansia, remaja, bahkan semuanya merasakan. Kita akan bedah satu-satu ya Bu Yani ya, tantangan-tantangan itu, tapi kita akan jeda sejenak dan kita akan lanjut di segmen selanjutnya. Dan saudara, setelah ini kita akan membahas lebih detail ya terkait dengan bagaimana tantangan di masa pandemi COVID-19 ini. Tapi setelah yang satu ini, untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi.